Oke, izinkan saya memaparkan materi ataupun menjelaskan materi yang saya ambil yaitu menulis dan pengembangannya. Nah, terbelakangnya itu menulis adalah kegiatan menuangkan gagasan, ide, ataupun perasaan ke dalam bentuk tulisan. Nah, menulis ini juga merupakan keterampilan berbahasa yang penting untuk berkomunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan juga merupakan salah satu bentuk ekspresi diri yang kuat. Dan menulis juga merupakan proses berpikir yang menantang siswa untuk mengaitkan pengetahuan lama mereka dengan pengetahuan baru. Nah, alasannya mengapa perlu dikembangkan menulis ini, yaitu karena menulis merupakan keterampilan berbahasa yang penting untuk berkomunikasi dan juga di dalamnya terdapat kegiatan yang produktif dan ekspresif membutuhkan kemampuan menggunakan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Menulis juga dapat melatih kekompakan dan kerjasama tim. Oke. Nah, apa sih menulis itu? Dari pengertiannya yaitu menulis adalah sebuah proses kreatif untuk menuangkan gagasan dan pikiran dalam bentuk sebuah bahasa tulisan dan tujuan. Nah, seperti memberitahu, menghibur, dan meyakinkan. Menulis juga dapat diartikan sebagai kegiatan menuangkan ide, gagasan, ataupun pesan dalam bentuk tulisan. Menulis ini merupakan kegiatan kompleks yang melibatkan unsur kebahasaan dan unsur di luar bahasa. Nah, menurut para ahli, menulis diartikan sebagai pertama, menuangkan ide, gagasan, atau pesan dalam bentuk simbol huruf dan angka secara sistematis. Kedua, menuangkan buah pikiran ke dalam bentuk tulisan secara jelas. Ketiga, mengekspresikan secara tertulis gagasan, ide, pendapat, atau pikiran dan perasaan. Dan terakhir, melukiskan atau menurunkan lambang-lambang grafik yang menggambarkan suatu bahasa. Menuangkan gagasan dalam bentuk bahasa tulis dalam tujuan, misalnya memberitahu, meyakinkan, atau menghibur, sehingga dapat dikatakan bahwa menulis ini merupakan bentuk keterampilan bahasa sebagai alat komunikasi tidak langsung. Menurut Juari pada tahun 2025 halaman 120, menulis merupakan suatu keterampilan yang dapat dibina dan dilatih. Dalam pengertiannya, menulis ini dapat dikembangkan menjadi beberapa poin yang dipaparkan di antaranya manfaat menulis, tujuan menulis, jenis-jenis menulis, proses menulis, strategi menulis, dan penilaian dalam keterampilan menulis. Selanjutnya ada konsep menulis. Penulisan konseptual adalah pendekatan yang dinamis dan mengunggah pikiran yang membentuk kembali batasan-batasan sastra. Dengan memprioritaskan ide, permainan bahasa, dan intelektualitas, penulis konseptual mengajak pembaca ini untuk mengeksplorasi teks dengan cara-cara baru dan mendalam. Konsep dalam menulis ini adalah ide atau gambaran umum dari isi tulisan yang akan dibuat. Konsep penting dalam menulis karena membantu penulis mengingat dan membuat pola proses penulisan. Nah, pentingnya konsep dalam menulis. Pertama, membantu penulis mengingat dan membuat pola proses penulisan. Kedua, membantu penulis menjelaskan hal-hal yang lebih spesifik dan terfokus. Ketiga, membantu penulis memunculkan sudut pandang baru. Dan terakhir, membantu penulis membuat karya yang tidak hambar dan terkesan terpancar-pancar pesan yang hendak disampaikan. Selanjutnya, langkah-langkah membuat konsep. Pertama itu ada menentukan ide, kedua menggabungkan ide dan konsep, dan konsep dalam menulis yaitu konsep dasar dalam menulis meliputi tema, ide, dan gaya bahasa. Nah, selain itu juga ada juga unsur-unsur lain yang perlu diperhatikan dalam menulis, seperti isi yaitu gagasan atau ide yang ingin disampaikan kepada pembaca, dan juga ejaan, penggunaan tanda baca dan huruf yang sesuai dengan kaidah penulisan, dan juga ada pilihan kata, yaitu menggunakan kata yang tepat, cermat, dan lugas. Dan juga ada kalimat, menggunakan kalimat efektif, paragraf, menjaga kepaduan antara paragraf, gaya bahasa, yaitu gaya bahasa yang digunakan disesuaikan dengan target pembaca. Dan selanjutnya ada struktur. Struktur ini tulisan yang terdiri dari orientasi, unsur tulisan, dan penyuntingan.
Unsur-unsuran penulis ada unsur lain yaitu penulis, pesan, saluran, dan penerimaan pesan. Selanjutnya, komponen kegiatan dalam menulis. Komponen kegiatan dalam menulis meliputi unsur-unsur penulis, pesan saluran, dan penerima pesan. Nah, selain itu, kegiatan menulis juga melibatkan penguasaan bahasa tulisan, isi karangan, dan jenis tulisan. Unsur-unsur kegiatan menulis, pertama, penulis sebagai penyampai pesan. Kedua, pesan atau sesuatu yang disampaikan penulis. Ketiga, saluran berupa lambang-lambang bahasa tulis seperti huruf dan tanda baca. Keempat, penerima pesan, yaitu pembaca. Kelima, penguasaan bahasa tulisan kosakata, struktur kalimat, paragraf, ejaan, dan pragmatik. Dan terakhir, penguasaan isi karangan, isi gagasan, organisasi, penguasaan isi karangan sesuai dengan topik yang akan ditulis. Tentang penguasaan jenis tulisan. Pertama, bagaimana merangkai isi tulisan ini dengan menggunakan bahasa tulis sehingga membentuk sebuah komposisi yang diinginkan. Mekanisme penulisan penggunaan tata bahasa, tanda baca, kapitalisasi, struktur kalimat, dan juga pilihan kata. Kerangka tulisan. Pertama yaitu menyusun kerangka tulisan agar tulisan ini tersusun dengan baik dan memiliki struktur yang jelas. Kerangka ilmiah pada umumnya mengacu pada introduction, method, result, and discussion. Selanjutnya, kemampuan yang baik. Kemampuan menulis tidak hanya terbatas pada merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat atau paragraf saja, akan tetapi juga harus memperhatikan struktur kalimat, konteks dari setiap paragraf, alur cerita, dan aspek lainnya. Mengidentifikasi cara meningkatkan keterampilan menulis. Nah, keterampilan menulis adalah salah satu skill yang paling dicari sekarang ini, baik untuk kebutuhan akademis, pekerjaan, atau keperluan lainnya. Nah, anak muda generasi kini berlomba-lomba menciptakan karya dan menjadi terkenal karena tulisannya. Berikut ini adalah 4 cara mudah meningkatkan kemampuan menulis. Pertama, sampaikan dengan sederhana, yaitu kendala umum yang dihadapi para penulis adalah kesulitan merangkai kalimat demi kalimat menjadi sebuah tulisan yang bermakna. Nah, mengapa? Karena dalam menuangkan gagasan ini kita biasanya sudah berpikir keras bagaimana memilih kata yang indah, berirama, penuh bunga-bunga layaknya pujangga. Selanjutnya yaitu secara tidak sadar kita sudah mempersulit diri sendiri. Padahal menulis pada dasarnya mirip dengan berbicara. Tujuannya adalah membuat orang langsung memahami gagasan yang kita sampaikan lewat tulisan. Dan juga gunakan kata-kata sederhana, kalimat-kalimat pendek dan lugas. Nah, perlu kita ketahui kebiasaan orang mengonsumsi informasi yaitu cenderung scanning ketimbang reading. Orang akan men-scan kata-kata penting. Nah, ingat juga prinsip penulis adalah KISS, yaitu kependekan dari keep it small and short. Selanjutnya ada menulis setiap hari. Nah, jadikan menulis ini sebagai kebiasaan. Ceritakan apa yang kita anggap menarik gitu dalam sehari-hari. Nah, misalnya pengalaman bertemu seseorang yang kita kagumi, mempelajari teknik baru dalam bermain basket, sebuah puas membuat prakarya, ataupun mulai saja dengan tulisan ringan berbentuk tips kah ataupun tulisan esai yang paling singkat. Nah, anggap saja menulis ini buku harian. Biarkan mengalir apa adanya. Gitu. Atau bisa juga saat sedang merangkum buku pelajaran. Biasanya dengan menyimpulkan poin-poin penting untuk mempermudah kegiatan belajar, terlebih dengan memateri pelajaran yang cukup banyak. Nah, cara ini selain meningkatkan keterampilan menulis juga merupakan tips sukses menghadapi teks yang cukup ampuh. Ketiga, banyak membaca. Nah, dari membaca, kita bisa mendapatkan banyak referensi, bukan hanya terkait materi yang kita bahas, tapi juga mendapat pelajaran bagaimana merangkai kalimat efektif dan efisien. Dari membaca, kita juga bisa mempelajari berbagai gaya penulisan. Nah, itu akan sangat membantu mengembangkan gaya penulisan kita sendiri. Gitu. Dan selanjutnya ada explore ide. Nah, jangan pernah takut kehabisan ide. Buktinya selalu ada buku-buku baru yang diterbitkan.
artikel-artikel menarik yang disebarkan, munculnya para penulis baru yang datang dari berbagai latar belakang pendidikan, termasuk penulis sekaligus menjadi blogger yang kini mulai menjadi profesi hampir semua orang baik wanita ataupun pria. Nah, memiliki blog pribadi dengan hasil tulisan sendiri juga menjadi salah satu cara meningkatkan keterampilan menulis. Nah, selanjutnya ada pepatah yang bilang bahwa there's nothing new under the sun. Nah, tidak ada hal-hal yang benar-benar baru di dunia ini. Nah, tantangan bagi penulis adalah bagaimana menciptakan rasa baru dalam tulisannya. Ada banyak cara mengeksplor ide, biasa juga dengan teknik mind map ataupun clustering atau dengan membuat pohon ide. Nah, cara memperkaya ide ini dengan mind mapping lebih banyak dilakukan. Selain untuk mengasah kemampuan juga bisa membuat inovasi terbaru pada suatu objek. Cara seperti ini cukup efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis yang tak biasa ataupun minta feedback. Nah, untuk cara profesional bisa meminta bantuan orang lain yang dianggap mahir dalam menulis. Nah, bisa juga mengikuti workshop penulisan, tapi biasanya feedback yang dibutuhkan adalah pembaca yang menjadi target audiensnya. Selanjutnya, meningkatkan keterampilan menulis. Pengembangan keterampilan menulis penting karena dapat membantu kita berpikir kritis, berkomunikasi dengan jelas, dan mengembangkan kreativitas. Menulis juga dapat membantu kita menjadi lebih terorganisir dan produktif. Selanjutnya ada manfaat pengembangan keterampilan menulis. Pertama yaitu berpikir kritis. Menulis membutuhkan kita menganalisis informasi, evaluasi, dan menyusun argumen yang kuat. Selanjutnya ada komunikasi. Menulis ini dapat membantu kita menyampaikan pesan yang jelas dan efisien. Selanjutnya ada kreativitas. Saat menulis, otak kita akan mencari ide-ide baru. Organisasi, menulis dapat membantu kita mengorganisir hal yang perlu dilakukan. Dan juga ada produktivitas, yang dimana menulis dapat membantu kita merencanakan kegiatan dengan lebih fokus. Dan terakhir, keterampilan berbahasa. Menulis ini dapat membantu kita menggunakan bahasa yang baik dan benar. Dan ada keterampilan analisis. Menulis dapat membantu kita memproses informasi dengan akurat. Membangun citra profesional, menulis dapat membantu kita membangun citra profesional yang positif. Dan juga membangun brand personal, ataupun menulis dapat membantu kita membangun brand personal yang kuat. Nah, untuk mengembangkan keterampilan menulis ini kita dapat yang pertama yaitu latihan menulis secara konsisten. Kedua, menggunakan pola pengembangan paragraf yang sesuai dengan ide pokok. Ketiga, membaca buku asli secara menyeluruh. Keempat, mencatat gagasan utama yang penting pada setiap alinea. Dan terakhir, mengadakan reproduksi isi buku asli dengan kalimat baru. Oke, jadi kesimpulannya mengenai menulis dan pengembangannya itu pertama, keterampilan menulis adalah kemampuan untuk menuangkan ide-ide dan gagasan cara tertulis. Keterampilan ini penting untuk dikembangkan karena dapat membantu seseorang berkomunikasi dengan jelas, berpikir kritis, dan memecahkan masalah. Berfungsi untuk menyatukan seluruh makalah dan menyatukan ide-ide yang terkandung di dalamnya dan menunjukkan signifikansi yang lebih besar. Oke, mungkin cukup dari saya atas pemaparan materinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.